Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novianto, NIM D400 Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DC chopper tipe boost dan tipe buck dengan parameter untuk menaikkan dan menurunkan tegangan dengan mode switching menggunakan komponen elektronika daya MOSFET. Nah, sebelum masuk ke rangkaian tipe boost dan tipe buck-nya, kita mengetahui dulu apa itu MOSFET. MOSFET merupakan semikonduktor yang digunakan untuk switching atau saklar, atau juga bisa digunakan untuk penguat sinyal pada komponen atau rangkaian-rangkaian elektronika lain. MOSFET di sini mempunyai 3 kaki, yaitu ada kaki gate, source, dan drain. Nah, source dan drain inilah yang digunakan untuk mengatur tegangan. Nah, MOSFET sendiri bekerja berdasarkan dengan kapasitas MOS-nya atau berapa bagus kapasitas MOS-nya. Setelah mengetahui apa itu MOSFET dan fungsinya, kita langsung ke DC chopper-nya, yaitu yang pertama tipe boost. DC chopper tipe boost di sini merupakan salah satu jenis DC chopper yang digunakan untuk mengubah dari arus DC pada nilai tertentu atau tegangan DC pada nilai tertentu ke outputan yang lebih tinggi atau ke outputan yang lebih tinggi daripada inputannya. Nah, untuk itu membutuhkan sebuah saklar atau switching yang digunakan untuk mengatur duty cycle-nya. Saklar itu tadi sudah disebutkan di awal, yaitu MOSFET. Nah, pada tipe bus ini memiliki dua cara kerja atau dua prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu saat saklar switch atau tadi MOSFET dalam keadaan on. Nah, saat MOSFET ini dalam keadaan on, ini membuat dioda dalam keadaan off. Ya, ini nanti membuat sumber tegangan akan ke induktor. Di sini induktor mengalami charging atau pengisian, lalu ke bawah ke saklar tadi dan kembali lagi. Itu saat keadaan on. Nah, cara kerjanya yang kedua atau prinsip kerjanya yang kedua itu saat MOSFET dalam keadaan off atau saklar ini terbuka. Nah, pada saat ini terbuka, ini mengakibatkan dioda bekerja secara forward bias atau dalam keadaan on. Ini nanti dari sumber tegangan akan mengalir. Nah, pada di induktor ini akan terjadi discharging atau penambahan. Jadi, tegangan dan arus dari sumber akan melalui induktor. Nah, di induktor ini juga akan melepas arus. Maka arus nanti yang mengalir ke dioda dan beban ini adalah arus tambahan dari sumber dan juga simpanan tadi dari induktor. Lalu akan ke kapasitor. Di sini terjadi filter dan setelah itu ke beban. Inilah yang membuat tipe bus ini digunakan untuk menaikkan tegangan. Setelah tipe bus, kita ke tipe buck. Nah, tipe buck sendiri juga termasuk jenis DC chopper yang digunakan untuk mengubah tegangan atau arus DC dari nilai tertentu ke tegangan atau arus DC ke nilai yang lebih rendah, atau tipe buck ini digunakan untuk menurunkan tegangan. Nah, pada tipe buck ini juga memiliki dua prinsip kerja atau cara kerja. Sama halnya pada tipe bus tadi, ini juga menggunakan MOSFET sebagai saklar, hanya saja berbeda pada penempatan posisi komponen. Nah, pada tipe buck ini, pada saat saklar ini tertutup atau on, maka akan mengakibatkan dioda di bawah ini bekerja secara reverse bias, atau bisa dikatakan kaki katoda positif, anoda negatif, itu reverse bias. Nah, ini membuat nanti tegangan atau arus akan ke induktor. Nah, di induktor sama seperti tipe bus tadi, ini akan mengalami charging atau pengisian, lalu akan terfilter ke kapasitor, lalu ke beban. Nah, itu pada saat saklar atau MOSFET dalam keadaan on. Nah, saat MOSFET dalam keadaan off atau terbuka,
Ini maka sumber ini akan terputus. Ini mengakibatkan induktor yang tadi mengalami charging atau pengisian akan melepas arusnya ke kapasitor untuk difilter dan ke beban, dan ini membuat dioda dalam keadaan forward bias atau anoda ini plus dan katodanya menjadi min. Nah, setelah mempelajari tentang prinsip kerja komponen dan kita akan masuk ke simulasi. Nah, ada simulasi di sini saya membuat rangkaian yang pertama, yaitu tipe bus atau untuk menaikkan. Tipe bus ini menggunakan komponen yang sama seperti tadi, seperti sumber, lalu MOSFET, induktor, dioda, kapasitor, dan juga beban resistor. Ini juga digunakan sebuah guiding block untuk mengatur sudut penyulutan dan frekuensi atau trigger pada MOSFET ini. Di sini saya atur dengan frekuensi 5000 Hz dan juga sudut penyulutan 0-180 derajat. Nah, di sini juga digunakan simulate control untuk mengatur duty cycle-nya nanti. Saya menggunakan total time-nya 0,1. Nah, sistem kerjanya sama seperti tadi, saat ini on dan off. Maka nanti saat ini off, maka ini akan langsung ke induktor, ke charging, lalu ke dioda, filter ke kapasitor, dan ke beban. Itu nanti mengakibatkan penaikan tegangan karena ini penambahan dari sumber dan induktor. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita ada pilihan mau ditampilkan semua atau satu-satu. Ada satu pertama V inputnya, lalu kita ke terlihat ripple atau duty cycle yang cukup berdempetan. Nah, dari gelombang dapat kita lihat bahwa duty cycle dari input ini tetap, yaitu atau melakukan 100% duty cycle yang membuatnya tetap stabil di 5 volt. Sementara di bawah ini merupakan duty cycle dari trigger yang sudah diberikan. Untuk mengetahui apakah ini bisa dikatakan menaikkan atau menurunkan tegangan, dapat kita lihat nilai pada RMS-nya. Nah, nilai RMS ini dapat dilihat dari V inputnya. Yang pertama itu 5 volt, lalu V outputnya menjadi 9,55, sekitar 9,55 volt. Ini terbukti kalau pada tipe bus ini dapat menaikkan tegangan input dan menjadi lebih besar pada outputnya. Nah, setelah tipe bus, kita ke rangkaian dari tipe bak. Sama halnya sistem kerja, cara kerjanya seperti penjelasan awal tadi. Membedakan di sini ada itu sudut penyulutan dan trigger frekuensi ke MOSFET. Tipe bak ini seperti tadi digunakan untuk menurunkan tegangan dari nilai tegangan tertentu ke tegangan yang lebih rendah. Kita play seperti nah, kita bisa dilihat di sini seperti halnya pada bus tadi, duty cycle-nya ini pada saat V input itu 100% atau sekitar tegangan 5 volt. Sementara di bawah ini memiliki duty cycle yang berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, kita dapat mengeklik RMS dan melihat pada inputan dan outputan apakah sudah turun dari tegangannya atau belum.
pada RMS ini dapat kita lihat bahwa V inputnya dari 5 volt sudah turun ke V outputnya, yaitu 2,5 volt. Ini membuktikan bahwa tipe buck ini berhasil untuk menurunkan tegangan. Nah, selanjutnya kita ke gabungan dari tipe buck dan boost ini, atau kita sebut buck boost converter. Buck boost converter ini digunakan untuk sama halnya tadi buck dan boost, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan. Nah, karena ini gabungan, maka rangkaian ini dapat digunakan untuk menaikkan sekaligus menurunkan tegangan. Pada tipe buck boost converter ini terdapat dua mode, yaitu saat mode buck dan juga saat mode boost. Nah, saat mode buck sini juga terdapat dua kondisi, yaitu saat MOSFET atau saklar ini on dan off. Nah, pada saat MOSFET atau saklar ini on, ini mengakibatkan arus akan mengalir dan membuat dioda dalam keadaan reverse bias. Nah, arus dan tegangan yang mengalir ini akan mengisi induktor. Induktor ini akan mengalami charging atau pengisian. Setelah itu akan ke dioda, di filter kapasitor, dan ke beban. Nah, yang kondisi kedua itu saat ini dalam keadaan off, atau MOSFET ini terbuka atau dalam keadaan off lah. Ini mengakibatkan sumber akan terputus pada MOSFET ini, pada saklar. Ini akan membuat dioda yang tadi, induktor yang tadi mengalami pengisian itu akan melepas arusnya. Nah, arus yang dilepaskan ini akan ke dioda, ke lalu filter dari kapasitor, dan ke beban. Ini saat kondisi buck atau saat menurunkan tegangan, karena hanya memanfaatkan arus dari induktor, penyimpanan induktor. Ini pada saat ini off, ini membuat dioda di sini jadi boost dan buck menjadi forward bias. Nah, yang cara kedua atau cara kerja yang kedua yaitu saat MOSFET boost ini dalam keadaan on dan off. Yang pertama dulu yaitu saat MOSFET ini dalam keadaan on. Nah, saat MOSFET ini dalam keadaan on, membuat dioda boost dan dioda buck ini akan dalam posisi off. Nah, saat posisi off ini, maka arus atau tegangan sumber akan melakukan pengisian ke induktor. Nah, pada induktor akan mengalami charging, lalu ke ini saklar MOSFET dan kembali lagi. Lalu pada saat dioda ini dalam keadaan off atau terbuka, maka sumber tadi akan mengalir. Di induktor ini juga akan melepas arus, membuat dioda boost ini jadi forward bias. Nah, jadi nanti arus atau tegangan yang ke beban itu merupakan tambahan dari sumber dan juga induktor. Maka itu akan menaikkan tegangan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.